Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Kita lanjut lagi belajar Laravel 8-nya ya. Ini kita akan belajar untuk buat data test di Laravel ya. Jadi ada yang namanya factory atau seeder. Kita coba factory dulu ya. Karena factory ini untuk di Laravel 8 ada perubahan, ada sedikit perbedaan dari Laravel 7 ya. Oke, sebelum kita pakai yang namanya factory, coba kita mau masukin data ke users ya, tapi kita nggak pakai factory ya. Coba ya, kita pakai Tinker, PHP Artisan Tinker t user insert apa sih fieldnya, name, email, namanya Abdul misalkan, emailnya string ya, email @test.com gitu. Kemudian level user, coba kita langsung kayak gini aja ya. Password kita harus isi ya, password. Jadi karena di create user table di sini nggak di set default ya untuk passwordnya, nggak ada. Jadi ini bisa kita set default juga nih, misalkan ya si level user ya, kan kita nggak set default nih, kita bisa set default nih biar nggak muncul error gitu. Kan defaultnya adalah user gitu ya, sebagai user. Oke. Passwordnya kita pakai backcrypt. Oke. Kita set passwordnya 123456788 gitu ya. Nah, kita enter. Oke, true berarti berhasil, harusnya masuk nih teman-teman ya. Nah, masuk. Oke, kita berhasil sudah buat dummy data nih. Tapi kita di sini belum pakai factory atau seeder ya. Kita masih pakai model. Jadi kalau kita buka model user. Oke, ini kan modelnya ya. Jadi kita masih kayak jalanin si kelas ini ya. Oke. Kita quit dulu si Tinkernya, clear ya. Oke, nah di sini kita akan coba buat factory ya. Oh ya, untuk user sebenarnya sih factory si Laravelnya sudah nyiapin ya. Jadi kita bisa cek di database factories ini teman-teman ya. Nah, sudah ada nih user factory. Nah, nih udah disiapin. Jadi kalau kita jalanin si factory-nya, ini akan berhasil ya. Coba ya, PHP Artisan, kita bisa pakai Tinker lagi. Jadi kita tetap pakai model user gini, factory ini mau berapa nih kita buatnya. Jadi bisa kita masukin di sini misalkan 10, kemudian kita create. Nah, berhasil nih, harusnya udah masuk nih, harusnya jadi 11 nih recordnya. Nah, keren ya.
Jadi kita tinggal kayak gitu, eksekusi sebanyak 10, otomatis si Laravelnya eksekusi nih, bikinin data dummy buat kita sebanyak 10 data. Nah ini bisa juga kayak gini nih teman-teman, bisa pakai times 10. Makanya Laravel tuh hebatnya dia nyiapin aja gitu macam-macam bisa, padahal dengan hasil yang sama gitu. Ada lagi kita bisa pakai count, enter, masuk, refresh, nambah lagi nih. Nah kayak gitu. Ini kita eksekusinya pakai Tinker. Nah kita bisa juga jalaninnya nggak pakai Tinker teman-teman ya. Oke. Nah di sini kita mau buang dulu datanya ya. Jadi bisa kayak gini, php artisan migrate fresh. Bisa jalanin gini teman-teman. Nah hilang semua datanya ya. Cuma di migrationnya jadi tadi yang add kolom jadi ke base nya jadi satu juga ya. Oke ya. Oke, kemudian kita mau nambahinnya, ini passwordnya kita ganti deh, jangan kayak gini. Kita pakai backcrypt. Nah nanti kita coba buat login pakai session ya. Kita manfaatin si backcrypt ini. Passwordnya 123456778. Oke. Level user ini kita nggak set tapi berhasil karena level usernya tadi udah kita kasih nilai default ya, simpen. Nah gimana kalau kita mau eksekusinya nggak pakai Tinker? Nah ini kita perlu buka file ini teman-teman ya, file migration di file seeder ya, bukan migration ya, di seeders, database seeder. Oke, teman-teman scroll, nah lihat ini ya. Oke, ini kita buka aja nih, kita komennya. Berarti ini akan buatin 10 nih dari factory yang ini. Jadi ini kan dieksekusi nih si model ini, kemudian jalanin factory-nya, kemudian create. Oke, jadi kita tinggal jalanin. Kita clear dulu, kita pastiin lagi ya, kosong misalnya. PHP artisan migrate, bukan migrate ya, db seed gitu ya, karena ada di seeders kan. Oke, seeding complete successfully katanya. Nah berhasil juga nih, kita buat 10 data dummy untuk 10 data dummy untuk users ya. Oke, ini passwordnya, padahal passwordnya sama tapi ke simpennya beda ya teman-teman. Itu canggihnya backcrypt ya. Oke, passwordnya tadi kan 123456778 ya. Oke, ini factory untuk users. Nah tadi kan kita punya label lagi ya, users detail. Nah kita akan buat factory-nya untuk user detail ya. Kita buat factory baru ya, ini kan bawaan Laravel punya. Kita akan buat factory, jadi perintahnya php artisan make. Jadi teman-teman kalau mau lihat si artisan ini punya perintah apa aja, teman-teman bisa gini ya, php artisan list. Oke, kita bisa lihat nih, make ya, make factory, sini harusnya ada. Nah, create a new model factory. Oke, php artisan make factory, kita kasih help ya. Kita mau lihat nih ada option apa aja. Nah nanti kita nambahin min model nih, nama modelnya ya.
nanti kita lihat bedanya nih. PP Artisan Make Factory Users Detail Factory. Ini kita nggak pakai ini ya, option min model. Kita lihat nih bedanya. Oke, akan di generate di factories juga ya, user detail factory. Nah, ini agak beda kan teman-teman nih. Kita lihat ya. Di sini protect modelnya udah dikasih tahu nih. Kalau ini belum nih, ya kan? App model. Ya. Model. Jadi ini kita nggak akan kayak gini, biar lebih mudah. Kita buang aja. Kita buang lagi, kita buat lagi, tapi kita pakai tambahin option min model sama dengan apa namanya, users detail. Oke. Tapi kita belum punya nih modelnya. Tambahin ini, di generate lagi sama Laravelnya. Nah, tapi nah ini kan untuk Laravel 8 juga untuk folder modelnya, untuk modelnya sudah ada di dalam folder models ya, default bawaannya. Memang sih kalau gue biasanya taruh gue buat folder models untuk nampung models, tapi untuk di Laravel 8 ini udah defaultnya memang ada di folder models. Oke, jadi ini modelnya udah dikasih tahu sama Laravelnya, users details. Di sini kita tinggal nambahin. Oke, BTW kita harus buat model dulu nih. PHP Artisan Make Model, karena kita belum buat ya modelnya. Users Detail. Oke. Kita simpan. Kita jalanin ini. Kita tadi punya alamat ya. Alamat akan kita isi. Nah, di sini juga untuk factornya ya, beda juga dari Laravel 7 ya. Kalau di Laravel 8 tinggal kayak gini, this factor. Oke. Alamat tuh address. Nah, oke. Kemudian jenis kelamin tadi ya, kita bikin laki-laki semua deh ya. Ini bikin L gitu ya. Coba kita cek sudah cocok. Oke, cocok ya. User ID, sama user ID. Kita buat user ID di sini. User ID taruhlah 1 ya. Nanti kita bikin magicnya lagi nih di sini. Karena berelasi, nanti kita bisa sekali eksekusi ini ke table user juga ikut masuk ya. Jadi kedua factory itu dieksekusi bareng gitu ya, karena ini berelasi. Ini kan one to one nih kita relasinya. Oke, sekarang kita akan jalanin sheetnya dulu. Oh, ini udah ya. Oke, ininya berarti biar nggak keeksekusi lagi, kita akan remark. Ini bukan user lagi, tapi users detail. Oke, factory 10. Enggak, jangan 10 deh. Kita bikin 2 dulu ya. Kita akan dapat data 2 record di sini ya, di users details nih. Oke. PHP Artisan DB sheet. Oh, ada error nih. Kenapa PHP Artisan migrate? Update add nih. Oh iya, kita tadi kan di users ini timestampnya kita hilangin ya. Itu kita perlu kasih tahu di modelnya. Users model, users detail sini.
kalau dia itu si timestampnya public string timestamp sama dengan false. Jadi kita nggak pakai timestamp di model user detail ini. Coba kita eksekusi lagi. Sorry. Deposit. Nah, berhasil. Database seeding complete successfully. Kita refresh. Nah, dapat 2 data nih kita. Tadinya 1. Waktu ini kalau kita klik, kita kebuka nih user 1 ini siapa. Jadi kayak one to many ya, nggak one to one ini. Oke. Kalau kita jalanin refresh, PHP artisan migrate fresh gitu ya. Kemudian kita jalanin deposit lagi, harusnya error nih. Nah, error. Kenapa error? Karena di table usersnya ini belum ada record nih. Belum ada record, tapi kita mau coba masukin ke users details. Nggak bisa dong, karena kan berelasi gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa lakuin kayak gitu. Nah, jadi kita harus masukin si di factory-nya ini. Mana tadi? Factory, user detail factory. Nah, untuk user ID-nya ini kita akan jalanin factory dari user factory yang udah ada sebelumnya ya, yang bawaan Laravel. Jadi kita panggil dulu modelnya user, ini kita use ya, kita import gitu. Nah, user, kita jalanin factory-nya. Udah kayak gini. Jadi ini harusnya udah nggak error nih. Kita coba ya. Jadi ini dengan begini apa yang terjadi teman-teman nih. Jadi ini nanti si users detailnya punya 2 record dan table users juga akan punya 2 record nih. Oke, coba ya. PHP artisan deposit. Nah, jadi nggak error ya, berhasil. Coba kita refresh. Oh, ada 1. Ini ada 2, di sini ada 1. Ini apa sih? Oh, filternya ke ini ya, ke klik. Nah, punya 2 record juga. Jadi sekali eksekusi ke 2 table nih, dimasukin data dummy-nya. Jadi karena ini berelasi ya. Nah, ID-nya kan 1 sama 2, di user detail otomatis 1 dan 2. Oke, jadi seperti itu. Jadi coba kita buatnya jangan cuma 2. Ini kita buat 10 misalkan. 10 harusnya 10 ya. Coba kita jalanin lagi. Jadi 12 nih harusnya. Ini 13 ya. 10 tambah benar 12 nih. Ini ya patokannya. Oke, ada 12. Nah, kita refresh aja ya biar ada 10. Jadi PHP artisan migrate fresh, sekalian kita jalanin seednya. Jadi bisa kayak gini teman-teman ya. Kita fresh, artinya datanya kita hilangin semua, kemudian kita jalanin seednya. Oke, berhasil. Kita refresh, ada 10 data. Oke, jadi kayak gitu teman-teman ya, untuk data dummy menggunakan factory, termasuk yang berelasi. Ini one to one, kita bisa pakai factory juga. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Gue pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.